Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di video kali ini saya akan membahas seorang putri dari Persia, yaitu Putri Esmat. Putri Esmat adalah simbol kecantikan Persia yang dirumorkan banyak membuat pria bunuh diri karena cinta mereka ditolak olehnya. Dirumorkan ada 13 pria muda yang ditolak olehnya sehingga mereka bunuh diri. Jika kalian masih penasaran, ikuti terus videonya. Bagaimana Putri Esmat dapat menolak 13 pria muda tersebut sehingga mereka bunuh diri karena ditolak cintanya. Nah, saya akan menjelaskan seperti apa kecantikan Putri Esmat dan keterampilannya sehingga dia dapat dipandang seseorang putri yang sangat cantik. Foto dalam konten tersebut merupakan dua orang yang berbeda. Foto wanita berkerudung di sebelah kanan ialah Esmat Al-Dawleh atau Esmat Al-Duala. Sedangkan foto di sebelah kiri ialah Taj Al-Saltanah. Selain itu, tidak ada fakta sejarah bahwa kedua putri raja itu menolak 13 pria muda hingga bunuh diri. Berikut penjelasannya. Pada zaman Persia kuno, kumis dan badan gemuk adalah simbol kecantikan sejati. Salah satu contohnya, Putri Qajar Esmat di era Persia menjadi rebutan para pria. Putri Fatimah Khanum atau Esmat Al-Dawleh adalah seorang putri dari dinasti Qajar. Salah satu anak perempuan dari Raja Persia yang bertahta dari tahun 1848 sampai 1896. Putri Qajar sudah berkali-kali dilamar oleh banyak pria di negaranya, namun kebanyakan berakhir penolakan. Sebanyak 13 orang dari pelamar tersebut dikabarkan meninggal dunia karena bunuh diri lantaran ditolak putri tersebut. Penjelasannya, beredar konten yang menampilkan foto dua wanita berkumis di media sosial Instagram. Dalam narasi postingan disebutkan bahwa foto tersebut merupakan foto Princess Qajar yang telah menolak 13 pria muda hingga para pria itu bunuh diri. Berdasarkan hasil penelusuran diketahui bahwa klaim tersebut tidak benar. Melansir dari hasil cek fakta liputan, diketahui bahwa dua foto tersebut merupakan dua orang yang berbeda, bukan satu orang. Fakta tersebut diketahui dari laman dw.com pada artikel berita foto berjudul Foto Langka Putri Harem Persia. Dalam laman dw.com tersebut diketahui bahwa foto wanita berkerudung di sebelah kanan konten sumber bernama Esmat Al-Dawleh atau Esmat Al-Duala. Berikut kutipannya. Esmat Al-Duala adalah pemain piano pertama di Iran. Ini adalah fakta-faktanya. Raja Nasir al-Din Shah Qajar tidak hanya memiliki banyak istri, tapi juga punya banyak anak. Esmat Al-Dawleh atau Esmat Al-Duala merupakan salah satu putri Raja Nasir Shah. Ibunya, Taj Al-Duala atau Taj al-Dawleh merupakan selir Raja Nasir Shah. Esmat lahir pada tahun 1855. Sang ayah mengimpor piano ke Iran dan Esmat Al-Dawleh kemudian menjadi perempuan pertama di Iran yang bisa main piano. Dalam informasi yang ada pada dw.com, itu tidak tertulis bahwa Putri Esmat Al-Dawleh atau Esmat Al-Duala pernah menolak 13 pria muda. Informasi yang ada hanya Esmat memang dianggap cantik lantaran kumisnya dan sering menolak lamaran laki-laki. Berikut informasinya. Putri Esmat dan kumis Putri Esmat Al-Dawleh. Pada masa itu, sangat lumrah jika perempuan berkumis. Berbagai laporan menyebutkan, begitu banyak pria mengagumi kecantikan putri raja berkumis itu dan ingin meminangnya. Esmat sering menolak lamaran-lamaran itu. Dari kutipan itu dapat terlihat bahwa informasi yang ada ialah Esmat dikagumi karena memiliki kumis dan ia menolak lamaran pria-pria yang meminangnya. Namun tidak disebutkan jumlahnya. Lalu, foto di sebelah kiri mengacu pada halaman dw.com disebutkan ia adalah Taj Al-Saltanah. Dia dijelaskan juga seorang putri Raja Nasir dari istri bernama Tauran Al-Saltaneh. Berikut penjelasannya. Putri Taj Al-Saltanah adalah putri yang progresif. Taj Al-Saltanah dilahirkan tahun 1883 dari salah satu istri Raja Nasir yang bernama Tauran Al-Saltaneh. Putri kesayangan raja ini sangat terkenal sebagai pesimis dan anggota The Society of Women Freedom. Perihal Putri Taj Al-Saltanah tersebut tidak ditemukan informasi yang menyebutkan ia menolak pinangan 13 pria muda.
Informasi yang ada menjelaskan bahwa dirinya merupakan figur putri raja yang progresif dengan kalangan sastrawan dan putri yang modern. Berikut penjelasannya. Putri Taj al-Saltanah melawan saudara laki-lakinya sendiri. Di sini dijelaskan karena Putri Taj al-Saltanah merupakan salah satu pendorong revolusi konstitusional di Iran melawan abangnya sendiri, yaitu Mozaffar al-Din Shah, yang hidup mewah dari pinjaman Rusia dan Inggris. Revolusi tahun 1905 sampai 1907 ini memperjuangkan sistem konstitusional dan menantang kekuasaan absolut kerajaan intervensi asing di Iran. Putri al-Saltaneh adalah putri kekasih, putri yang sangat disayangi oleh Raja Nasir al-Din Shah Qajar, amat mengasihi putrinya yang progresif ini. Sang putri juga dikenal dekat dengan kalangan sastrawan, terutama para penyair. Meski dicintai ayahnya, ia dibenci oleh saudara laki-laki yang menggantikan ayahnya sebagai raja. Mozaffar al-Din Shah sangat tidak suka dengan aktivitas Taj di ruang publik. Dari harem ke modernitas. Taj al-Saltanah juga aktif menulis buku. Salah satu karyanya berjudul Crowning English Memories of a Persian Princess from the Harem to Modernity 1884 sampai 1914. Selain dari halaman tersebut, bantahan juga disampaikan oleh seorang sejarawan bernama Victoria Martinez. Dalam tulisannya, ia memaparkan bahwa klaim mengenai Princess Qajar tidak berdasarkan fakta. Berikut penjelasannya. Realitas historis dari meme sejarah sampah ini, seperti semua sejarah, kompleks dan berakar pada periode perubahan besar dalam sejarah Persia yang melibatkan isu-isu seperti reformasi, nasionalisme, dan hak-hak perempuan. Pada intinya, bagaimanapun, adalah kisah bukan hanya satu, tetapi dua. Putri Persia yang sama-sama mendefinisikan dan menentang standar dan harapan yang ditetapkan bagi wanita dari waktu itu dan tempat mereka. Tak satu pun kebetulan bernama Putri Qajar meskipun mereka berdua putri dari dinasti Qajar Persia yang sama. Tokoh utama dalam sejarah ini adalah Putri Fatimah Khanum atau Esmat al-Dauleh, Putri Nasiruddin Shah Qajar, Raja Persia dari tahun 1848 sampai 1896. Dan salah satu istrinya, Taj al-Dauleh. Foto yang beredar memang Esmat, bukan aktor, dan diambil oleh suaminya sekitar pertengahan hingga akhir abad ke-19. Informasi ini sendiri tersedia secara online dan dalam bentuk cetak. Bertentangan dengan klaim hak bahwa Esmat adalah simbol kecantikan yang paling sangat cantik di awal tahun 19-an. Karena foto Esmat diambil bertahun-tahun sebelumnya dan dia meninggal pada tahun 1905. Itu peregangan untuk menjadikan ikon dari periode yang nyaris tidak ia sambut. Satu-satunya bagian dari meme yang memiliki kebenaran bahwa memang ada suatu periode dalam sejarah Persia ketika penampilan Esmat, yaitu kumisnya dianggap indah. Menurut Profesor Universitas Harvard, Dr. Arsane Nazmambadi, banyak sumber membahas Persia, serta foto-foto dari abad ke-19 mengkonfirmasi bahwa perempuan Qajar memakai kumis tipis, atau lebih tepatnya pembalut lembut, atau pelembut-lembut sebagai tanda kecantikan. Tetapi, seperti yang ditunjukkan oleh Dr. Nazmambadi, konsep kecantikan ini mencapai puncaknya pada abad ke-19. Dengan kata lain, tahun 1800-an bukan tahun 1900-an, seperti yang dikatakan meme tersebut. Melalui tulisannya, Martinez memaparkan bahwa klaim konten sumber tidak berdasarkan fakta sejarah. Meski demikian, ia memaparkan bahwa konsep cantik wanita berkumis memang sempat berlaku, namun tidak ada fakta sejarah terkait konteks informasi dalam konten Princess Qajar yang dikatakan menolak 13 pria muda hingga bunuh diri. Dari paparan itu, maka dapat disimpulkan bahwa klaim konten sumber tidak tepat. Oleh sebab itu, konten tersebut masuk ke dalam kategori false konteks atau konteks yang salah. Hal itu didasari kesalahan konteks dalam konteks yang membuat satu kesatuan konteks yang